Baik, selamat pagi, gimana yang kasih Tuhan semuanya? Pagi. Puji syukur kita ketemu kembali pada minggu pagi ini. Dan walaupun tapi nggak hujan ya, ada yang hujan, nggak hujan tadi. Gerimis sedikit ya. Kalau nggak hujan kayak gini justru enak kan? Adem gitu. Oke, hari ini kita akan masuk ke Wahyu pasal 21. Jadi sudah cukup lama, saya rasa lebih dari 1 bulan. Kalau ditambah dengan libur-liburnya sudah hampir 2 bulan kali. Kita di Wahyu pasal 20. Dan sekarang kita akan masuk ke Wahyu pasalnya yang ke-21. Jadi ada lembaran isian yang baru. Bagi yang ini bisa ambil di belakang. Oke, dan kita akan lihat Wahyu pasal 21. Kita akan baca 8 ayat pertama dulu. Baru nanti kalau sudah selesai 8 ayat kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Sebenarnya perikopnya sampai ke pasal 22 ayat 5 bahkan. Oke, kita akan baca dulu 8 ayat pertama. Habis itu kita mulai dengan doa ya. Saya akan mulai ayat 1 seperti biasa, jemaat ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau tangis, atau berkecam, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sulat, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua dusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Pak Giovanni, jadi kita dalam doa. Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa datang berkumpul untuk kebaktian kami Tuhan, dan kami mengawali pelatihan Tuhan setelah mendengar kiranya apa yang dikatakan Mas Stephen Tuhan bisa kami cermati dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kayaknya saya lepas jas dulu deh ya. Oke, baik. Coba kita lihat sekarang. Jadi kita sudah masuk ke suatu perikop yang baru, dan ini adalah perikop yang sangat-sangat indah. Perikop yang merupakan tujuan dari pengharapan kita sebenarnya gitu ya. Jadi nanti kalau kita baca terus sampai dengan pasal 22 dan seterusnya, sebenarnya ini adalah apa yang Tuhan katakan tentang kekekalan, dan apa yang Tuhan akan katakan tentang sorga. Karena ada begitu banyak orang punya konsep yang berbeda-beda tentang sorga. Bahkan ada agama tertentu konsep sorganya berbeda. Ada agama yang konsep sorganya itu lebih kepada kita bersatu kembali dengan
apa katanya, kekuasaan. Jadi kita kehilangan kehilangan kesadaran diri bahkan, karena kayak bersatu kembali dengan kuasa kosmik begitu ya. Nah, tetapi apakah seperti itu gambaran yang Tuhan berikan tentang sorga? Ada pula orang-orang yang percaya bahwa ke sorga itu menjadi tempat pesta seks begitu. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Tetapi apakah seperti itu yang sorga atau kekekalan yang digambarkan oleh Tuhan? Dan coba kita lihat. Jadi ada lembar isian yang baru. Bagi yang belum mendapat bisa mengambilnya di belakang. Poin nomor 1 dikatakan di sini, setelah milenium dan pemberontakan iblis selesai. Jadi kita di pasal 20 sangat panjang sekali pembahasan kita karena banyak yang terjadi di situ. Banyak yang terjadi walaupun hanya digambarkan beberapa ayat saja. Ya, ingat bahwa di pasal 20 kita membahas terjadinya kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun, jadi panjang sekali kan. Kerajaan 1000 tahun digambarkan di pasal 20 walaupun hanya beberapa ayat saja, tapi 1000 tahun dan kita banyak bahas di sini. Kita tahu sebelum itu ada masa tribulasi 7 tahun. Nah, tribulasi 7 tahun. Nah, di akhir dari kerajaan 1000 tahun kita sudah bahas ada iblis pemberontakan terakhir. Pemberontakan terakhir, dan sekarang kita berbicara mengenai apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi setelahnya? Dan kalau kita masih ingat, coba kita lihat lagi. Setelah pemberontakan yang terakhir itu, perhatikan di ayatnya yang ke-11. Baik, balik ke pasal 20 ya. Balik pasal 20 ayat 11. Dikatakan di situ, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi setelah pemberontakan yang terakhir ini, Tuhan menghancurkan bukan hanya iblis dan pasukannya yang memberontak, iblis dan semua manusia yang memberontak. Tuhan bahkan menghancurkan seluruh langit dan bumi ya, menghancurkan seluruh langit dan bumi. Dan ini yang kita sudah pernah buka juga ayat ini, tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi dalam 2 Petrus. Kita buka 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita lihat di sini 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ini sudah pernah kita buka dalam kesempatan sebelumnya, tapi kita diingatkan lagi 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan kita sudah diingatkan bahwa hari Tuhan itu keseluruhan ini. Ini semua bisa disebut hari Tuhan. Hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ini satu paket ini karena sebenarnya ini kita sudah dikasih tahu berapa panjangnya. Ini kita sudah dikasih tahu berapa panjangnya. Dari Daniel, dari nubuat Daniel, nubuat Daniel sampai dengan kedatangan Yesus yang pertama juga sudah dinubuatkan berapa panjang, yaitu 69 kali 7 kali. Yang ini yang 1 kali 7 ya kan? Total 70 kali 7. Tapi ada masa gap di sini. Ini yang disebut sebagai masa gereja. Ini disebut sebagai masa gereja. Nah, ini yang kita tidak dikasih tahu berapa lama. Jadi ini sudah dikasih tahu berapa lama. 69 kali 7 adalah 483 tahun. Dan ini persis sekali. Katanya mulai hitungnya dari keluarnya perintah dari Raja Artasasta. Jadi hitungnya dari sekitar 444 sebelum Masehi sampai dengan kematian Yesus, kurang lebih ya, plus minus lah. 30 sampai 32 tergantung ya. Katakanlah 30 Masehi. 483 tahun ya. Jadi ini sudah dikasih tahu, ini sudah dikasih tahu, ini sudah dikasih tahu. Ini yang kita tidak dikasih tahu. Berapa lama? Makanya dikatakan ini kita menanti-nantikan. Jadi rapture ini kapan terjadi kita nggak tahu. Makanya dikatakan datang seperti pencuri. Datang seperti pencuri karena masa ini kita tidak kasih tahu. Kita sudah sampai 2024. Waktu kita masih 2023 kita bilang Tuhan bisa datang tahun 2023. Tapi ternyata tidak datang ya, 2023 kan. Tapi kita bilang bisa datang tahun 2024. Bisa.
bisa datang. Nah, tapi kita tidak tahu apakah dia akan datang 2024 ya, atau mungkin 2025 atau kita tidak tahu apa yang datang. Tapi ini bisa makanya ini yang rahasia. Ya, makanya ini masa rahasia, tidak disingkatkan dalam Perjanjian Lama. Sedangkan ini sudah dikasih tahu, ini sudah dikasih tahu, ini sudah dikasih tahu. Ya, makanya balik lagi ke ini 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri, katanya di sini kan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi itu berbicara mengenai terakhir sekali dari hari Tuhan. Ya, pada akhir dari milenium. Kadang-kadang Alkitab bicara mengenai hari Tuhan, fokusnya ada di sini. Yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali. Kadang-kadang dia bicara hari Tuhan, fokusnya ada di sini. Nah, kebetulan yang di 2 Petrus ini dia fokusnya ada di sininya. Ya, ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, hari Tuhan disebut hari Allah di sini. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi di manakah bumi akan dihancurkan dengan api? Yang kita baca ya cocok dengan yang di sini. Gitu ya, cocok dengan di sini di mana langit dan bumi yang lama ini akan Tuhan lenyapkan. Akan lenyapkan. Jadi balik lagi ke Wahyu pasal 21 di sini dalam isian kita. Jadi setelah milenium dan pemberontakan iblis selesai, alam semesta akan hancur oleh apa? Oleh api. Ya, oleh api. Terus ada pandangan juga yang berarti bahwa hari Tuhan itu dimulai ketika Yesus datang ke dunia. Maksudnya? Hari Di sini? Iya. Hah? Iya benar. Di sini ya? Iya. Ya, tapi enggak sih. Ya, datanya dari sini ya. Dari sini, gitu ya. Kita bilang zaman akhir mulai dari sini, benar. Ya. Tapi apa di mana yang kita pasal 4 ini? Enggak apa-apa. Ya, itu bicara mengenai di sini, gitu ya. Bicara mengenai di sini. Nah, jadi Malaikat 4 ayat 5 kan bicara mengenai coba kita lihat ya. Ada yang Tuhan utus sebelumnya kan? Iya. Coba kita lihat sini ya. Malaikat 4 ayat 5. Okay. Katakan di sini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Lebih cocok kepada apa? Masa tribulasi di sini, gitu ya. Nah, jadi kita bilang makanya di sini Tuhan akan datang ya. Dan Nabi Elia akan diutus ya. Salah satu penggenapannya adalah yang salah satu dari 2 orang saksi ya, 2 saksi ya, karena mereka akan melakukan mujizat-mujizat yang seperti Elia. Bumi, Hah? bumi, Memukul bumi, ya memukul bumi ya, seperti di sini kan dia memukul bumi dengan segala tulah dan malapetaka ya, seperti Tuhan memukul Mesir pada zaman dulu. Itu yang menghancurkan bumi itu yang sangkut pautkan dengan yang di belakang itu. Bahwa akan ditiadakan semua. Oh enggak, belum, memukul itu belum menghancurkan total gitu, tapi maksudnya memukul bumi dengan ini ya, dengan segala hukuman gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya Pak, Nabi Elia itu datang 2 kali. Satu di zaman Tuhan Yesus, baru nanti di Iya benar Pak. Benar. Jadi tapi yang pada zaman Tuhan Yesus itu kan Yohanes Pembaptis memang sudah menggenapi ya, bisa menggenapi bahwa dia datang dalam kuasa dan roh Elia, begitu kan? Tapi ternyata Israel menolak dia. Ya, jadi dia belum penggenapan yang finalnya, begitu. Karena ayat itu berkata jika kamu menerima dia apa? Dia Elia. Ternyata mereka menolak dia. Begitu. Jadi dia belum menggenapi karena dia itu kan Nabi Elia akan datang dan membalikkan hati bapak-bapak begitu. Jadi melalui pelayanan Nabi Elia ini Israel akan bertobat secara nasional. Yang ternyata tidak terjadi pada zamannya Yohanes Pembaptis. Walaupun sebagian orang percaya, tapi secara nasional kan mereka menolak Yesus. Nah, tapi baru disinilah penggenapan yang sesungguhnya
bahwa Israel benar-benar bertobat secara nasional menjelang kedatangan Tuhan yang Di pertengahan tribulasi itu juga Pak, mereka dibunuh juga. ya, tapi bukan oleh orang Israel, ya kan? Dia dibunuh oleh Antikristus. Ya. Oke, nah coba kita kembali lagi ke Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Alam semesta akan hancur oleh api, dan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ini saya singkat LBB biar ini ya, biar pendek, kalau enggak panjang kan LBB. Langit bumi baru. Jadi LBB, langit bumi baru. Ya. Jadi kalau Anda ketemu LBB nanti di bawah itu langit bumi baru. Oke. Kemudian di Perjanjian Lama, nubuat tentang milenium dan LBB, langit bumi baru, itu bercampur, sehingga sebagian orang kadang-kadang mengira bahwa yang dimaksud langit dan bumi baru itu masa milenium, ya, terutama teolog-teolog yang tahun 1800-an, 1900-an awal banyak yang menyamakan milenium dengan langit dan bumi baru. Ya, tetapi sebenarnya beda. Nah, kenapa bisa mereka menyamakan itu? Karena di Perjanjian Lama memang agak bercampur. Coba kita lihat di dalam Yesaya 65. Yesaya pasal 65 ayat 17 dan seterusnya. Kalau kita baca ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tapi bergiranglah dan bersoraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi perhatikan ayat 17 dan mungkin 18 juga bicara mengenai Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru. Tetapi kalau kita baca terus mulai dari ayat 20 dan seterusnya, ini bicara soal milenium. Ya, karena di ayat 20 dikatakan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Jadi ini yang waktu kita bahas milenium kan kita ada buka ayat ini juga begitu. Dimana katanya di milenium itu kalau kamu mati umur 100 dianggap masih muda, tapi kan masih ada kematian kan? Masih ada kematian. Ya, walaupun memang maksudnya umur manusia akan sangat panjang sehingga umur 100 mati pun dianggap mati muda. Begitu. Dan masih ada kawin mengawin. Ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah, mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Oke. Karena akan melahirkan anak, ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Jadi masih ada kawin mengawin, melahirkan anak, masih ada yang mati, masih ada bercocok tanam, bikin kebun anggur dan lain sebagainya. Jadi ayat 20 dan seterusnya itu lebih cocok ngomong soal milenium. Nah, tapi kenapa di ayat 17 bicara aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Nah, karena dalam satu perikop tercampur begini, makanya ada sebagian teolog, ya terutama teolog-teolog yang agak lebih kuno, menyamakan. Jadi mereka bilang yang maksudnya langit dan bumi baru adalah kerajaan 1000 tahun ini. Ya, ada sebagian orang yang berpikir begitu. Tetapi kita berkata begini, perjanjian baru itu memberikan terang yang lebih sehingga kita memahami perjanjian lama lebih jelas, gitu kan? Karena di perjanjian lama itu kadang-kadang nubuat itu dicampur, gitu. Misalnya kedatangan Yesus yang pertama untuk mati dengan kedatangan Yesus yang kedua untuk memerintah, kadang-kadang dalam perjanjian lama itu dicampur, gitu, dicampur. Contohnya, ya kita buka Yesaya pasal 9. Oke. Coba kita lihat Yesaya pasal 9. Misalnya ayat 5 dan ayat 6. Jadi perjanjian lama itu memberikan nubuat secara garis besar, dan kadang-kadang penggenapannya
dipisah, tapi dalam nubuat itu digabung menjadi satu gitu. Contohnya di sini ya, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, kita tahu ini kan tentang Yesus Kristus. Lahirnya Yesus kapan? Kan di sini. Gitu. Lahirnya Yesus ini, tapi perhatikan ayat 6, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Kerajaannya kapan? Di sini, kerajaan 1000 tahun. Gitu. Sesudah dia datang yang kedua kali. Tapi datang yang kedua kali ini kan nggak pakai lahir lagi. Ya kan langsung turun dari surga di sini. Dia nggak lahir lagi yang kedua kali. Yang lahir itu kan sekarang sudah hampir 2000 tahun yang lalu gitu. Sekarang sudah 2024. Jadi ya sudah 2000 tahun plus yang lalu gitu, dia lahir. Ya. Nah, jadi Anda bisa melihat padahal satu perikop kan, Yesaya 9 ayat 5 bicara soal lahirnya, Yesaya 9 ayat 6 bicara soal pemerintahan kerajaan Daudnya yang damai dan adil, terpisah 2000-an tahun sampai ke sini. Nah, jadi ini memberitahu kita bahwa di dalam perjanjian lama kadang-kadang dua hal yang terpisah jauh tapi digabung menjadi satu nubuat. Gitu bisa, gitu ya. Nah, itu menjadi lebih jelas di dalam perjanjian baru. Ketika kita lihat perjanjian baru diperjelas. Oh, maksudnya begini, gitu kan. Nah, demikian juga mengenai masalah milenium dan langit baru bumi baru. Ya, di dalam perjanjian lama tadi kita baca di Yesaya pasal 65, seolah-olah kayak digabung gitu nubuatnya. Di Yesaya 65 ayat 17 bicara soal aku menciptakan langit baru bumi baru. Tapi kalau kita baca terus di bawahnya ngomongin soal milenium, ya, soal kerajaan Daud. Nah, di dalam perjanjian baru ini menjadi jelas karena di dalam kitab Wahyu sangat jelas sekali di Wahyu pasal 20 kerajaan 1000 tahun. Apa kronologinya itu kan setelah Yesus datang kembali. Ingat pasal 19 kan Yesus datang kembali. Pasal 19 Yesus turun. Pasal 20 kerajaan 1000 tahun. Pasal 20 masih ada pemberontakan terakhir. Habis pemberontakan terakhir ada pada penghakiman tahta putih besar yang kita bahas minggu lalu. Ya kan? Penghakiman. Ini semua pasal 20. Tahta putih besar. Ini semua masih pasal 20. Yang pasal 20 semuanya. Dan kita dikasih tahu juga bahwa langit yang lama dan bumi yang lama dihancurkan. Langit yang lama dihancurkan pada penghakiman tahta putih besar. Baru kemudian Tuhan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di pasal 21. Jadi kalau berdasarkan kronologi di kitab Wahyu sangat jelas sekali bahwa langit baru bumi baru itu adalah setelah milenium. Ya, setelah milenium. Jadi ini kita dapatkan di sini ya, supaya jangan bingung ya, kalau kita membaca kok di Yesaya sepertinya dicampur aduk. Di Yesaya seperti dicampur antara langit baru bumi baru dengan milenium. Ya, memang karena dalam perjanjian lama bisa jadi ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terpisah waktunya tapi dalam nubuatnya disatukan. Karena dalam perjanjian lama masih memberikan nubuat secara garis besar, sedangkan lebih detailnya di dalam perjanjian baru. Oke. Jadi masih di poin nomor 1 kita, di PL ada nubuat tentang milenium dan LBB bercampur, tetapi sebenarnya keduanya berbeda, gitu ya. Dan contoh perbedaan antara milenium dengan LBB, langit baru bumi baru, adalah tidak ada laut di dalam LBB. Tidak ada laut dalam LBB. Nah, ini coba kita lihat kembali ke pasal 21 ayat 1-nya di sini. Ya. Pasal 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. So, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, laut pun tidak ada lagi. Jadi di dalam langit baru bumi baru tidak ada laut. Dan kita sulit membayangkan ini, ya, karena bumi kita sekarang ini kan 2/3-nya katanya adalah laut, gitu. Samudra bahkan disebut, ya kan? Yang paling besar adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, ya. Tapi lebih dari 2/3 bumi kita saat ini adalah laut. Dan fakta bahwa 2/3 bumi kita laut sekarang ini adalah bukti akan air batu sebenarnya. Nah, nanti di dalam langit baru bumi baru
tidak ada laut katanya. Dan ini bertentangan dengan gambaran di dalam milenium. Karena di dalam milenium masih ada laut. Dan itu kita baca di Yehezkiel dan lain sebagainya waktu menggambarkan langit baru bumi baru itu menggambarkan milenium, itu ada laut di situ. Dan ini sangat menarik karena tidak ada laut. Kenapa Tuhan ingin bikin bumi yang tidak ada laut? Ya kan? Bumi yang tidak ada laut. Yang tidak ada laut bukan berarti tidak ada air ya. Bisa jadi ada sungai-sungai, ya, bisa jadi ada danau-danau dan lain sebagainya. Tapi tidak ada laut rupanya. Dan ya, karena manusia tidak Tuhan ciptakan untuk tinggal di laut sih sebenarnya, gitu kan? Manusia Tuhan ciptakan untuk tinggal di darat, gitu ya, di darat. Walaupun ya manusia sekarang ada yang berlayar dan ada yang boleh dibilang hidup di kapal, ya. Tapi nggak senyaman tinggal di laut, di darat sebenarnya. Ya. Atau mungkin ini biasa ya sebagai orang yang bukan pelaut gitu. Ya. Kalau ada orang yang pelaut yang mungkin dia udah lebih biasa di laut daripada di darat. Saya ada dengar cerita ada pelaut-pelaut dia mabok darat, kalau kita mabok laut. Dia mabok darat, jadi kalau di darat dia ini nggak biasa mungkin gitu. Mabok begitu ya. Berarti ini sebenarnya bumi baru itu dikatakan surga bukan? Nah, inilah kekekalan, benar. Nanti sorganya itu kita akan lihat nanti itu Yerusalem barunya. Satu lagi Pak, langit baru. Sedangkan kita ini kan atmosfer, di atas kita bumi ini kan langit. Luar angkasa. Nah, Ya, ada yang atmosfer, ada. baru ini kan langitnya, bukan luar angkasa. Enggak, saya rasa semuanya. Karena seperti kita bahas minggu lalu, kata langit dalam bahasa asli kalau Yunani apa? Oranos. Ya kan? Kalau Ibraninya Shamaim. Ya, itu bisa mengacu kepada semuanya. Bisa mengacu ke atmosfer, bisa mengacu ke luar angkasa, tempat bulan bintang, bahkan bisa mengacu ke tahta Allah juga. Ya. Jadi baik Oranos maupun Shamaim bisa mengacu ke semua itu. Jadi ketika Tuhan bilang dia menciptakan langit yang baru, saya yakin termasuk yang luar angkasa sekarang. Ya. Karena tidak sulit bagi Tuhan. Orang semuanya diciptakan dalam 6 hari, termasuk semua bintang-bintang pada hari keempat. Jadi kalau Tuhan ciptakan lagi yang baru nggak sulit. Bukan Big Bang. Bukan Big Bang. Ya. Dan satu hal yang menarik mengenai tidak adanya laut di dalam kitab Wahyu terutama selalu digambarkan sebagai sesuatu yang ekspresi dari ketidakmenentuan manusia. Ya, ketidakmenentuan manusia. Bahkan kita masih ingat Antikristus disebut sebagai binatang yang keluar dari laut di pasal 13. Ya, binatang yang keluar dari laut. Ya. Nah, jadi menarik sekali bahwa di dalam langit baru bumi baru tidak ada laut. Oke. Baik, kita masuk di ayatnya yang kedua. Ya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oke, kita akan skip ini ya, skip ayat 2 ini, karena ayat 2 ini akan kita lihat lagi nanti waktu kita sampai ke ayat 9. Jadi nanti mengenai Yerusalem baru akan ada perikopnya tersendiri dari ayat 9 turun, karena kan kalau Anda punya Alkitab fisik di LAI yang lama ini mulai dari ayat 9 kan ada perikop, judul perikop namanya Yerusalem yang baru gitu ya. Jadi ayat 2 nanti kita bahas waktu kita masuk ke ayat 9. Sekarang kita masuk ke ayat 3 dulu. Ya, tapi intinya sebentar saja, sedikit saja saya sebut di ayat 2 bahwa di bumi yang baru ini lalu Yerusalem baru akan turun. Ya. Turun dari sorga katanya. Nah, ingat kata sorga bisa juga diterjemahkan langit kan saya bilang tadi. Ya, karena ini kata oranos. Jadi turun dari sorga atau turun dari langit, dua-duanya bisa. Ya. Nanti kita akan bahas turun dari sorga atau turun dari langit nih maksudnya. Kan? Dari langit yang mana? Dari sorga yang mana? Ya. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Jadi ada bahasa tentang pengantin juga. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut sampai di ayat yang ke-9. Sekarang kita masuk ayat 3 dulu. Jadi masih berbicara mengenai langit baru dan bumi baru ini.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Oke, jadi disinilah kita melihat inti dari kekekalan itu apa sih? Inti dari keselamatan itu apa? Gitu kan? Ada orang yang berpikir inti dari sorga itu kekayaannya. Wah, katanya di sorga jalanannya aja emas. Saya mau itu. Ada yang berpikir bahwa inti dari keselamatan itu apa sih? Gitu kan? Ada yang berkata inti dari keselamatan itu lepas dari neraka. Ada yang berpikir inti dari keselamatan itu, saya nggak mati-mati, saya hidup yang kekal. Ya. Nah, semua ini hanyalah aspek-aspek dari keselamatan. Tapi sebenarnya inti dari keselamatan adalah diperbaharuinya hubungan manusia dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi semua yang lain hanyalah efek dari bahwa kita kembali memiliki hubungan yang benar dan persekutuan yang tidak terputus dengan Tuhan pencipta kita. Maka dari itu kita akan tidak binasa, lepas dari neraka. Maka dari itu kita akan punya hidup yang kekal. Maka dari itu kita mewarisi segala sesuatu, karena kalau kita adalah anak-anak Allah, ya Allah pemilik segala sesuatu. Kalau kita anaknya, maka kita adalah pewaris dari semuanya. Artinya semua yang Allah punya adalah punya kita juga. Kalau kita adalah anaknya, gitu kan? Ya, sama seperti hari ini, ya, orang tua, ya ujung-ujungnya kan semua punya orang tua kan, jadi punya anak. Ya. Nah, jadi kita berkata bahwa seperti itulah intinya. Makanya di sini kita lihat keselamatan dalam bentuk yang finalnya terlihat di sini. Ya. Karena kita hari ini kita bisa bilang saya sudah diselamatkan. Jadi keselamatan itu berbicara mengenai ini ya. Kadang-kadang kita harus jelaskan ini. Keselamatan itu ada aspek lampau atau past tense. Ada aspek kini, sekarang sedang terjadi. Ada aspek yang akan datang atau future, futur, ya, masa depan. Ya. Kita bisa bilang saya sudah diselamatkan. Ya, kalau saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi karena pada waktu kita percaya, kita mengalami dibenarkan. Artinya dinyatakan sebagai orang benar. Ya. Kemudian kita dilahirbarukan. Ini sudah terjadi. Saya bisa berkata saya sudah mengalami ini. Ya, kapan saya mengalami ini? Waktu saya pertama sungguh-sungguh percaya Yesus. Yang seingat saya, kalau untuk diri saya pribadi, itu terjadi waktu saya sekitar umur 13 mungkin ya. Sekitar tahun 1994 kalau saya tidak salah. Waktu saya masih remaja, saya di Amerika, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah dibenarkan, sudah dilahirkan. Ini sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu bagi saya. Tapi keselamatan juga ada aspek kini. Aspek kini itu saya sekarang sedang mengalami pengudusan karakter. Ya, saya sedang mengalami pengudusan karakter. Yang ini tidak mungkin bagi orang yang belum diselamatkan. Ya. Tapi saya sekarang sedang mengalami sanctification atau pengudusan karakter. Tapi keselamatan juga bisa dibilang future. Saya akan diselamatkan. Dalam pengertian saya akan masuk surga. Masuk surga kan belum? Masuk surga kan belum? Ya, saya akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Saya akan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Jadi ini adalah aspek future dari keselamatan. Ya. Bahwa saya akan masuk surga. Nah, ini kita sebut semuanya glorification, pemuliaan. Nah, jadi ada istilah teologisnya. Yang sudah terjadi itu pembenaran, justification. Dilahirbarukan adalah regeneration. Yang sedang dikuduskan adalah sanctification. Sedang dikuduskan.
dan yang masa depan pemulihannya adalah glorification. Oh, saya akan dimuliakan. Saya akan dimuliakan. Saya akan mendapat tubuh yang mulia. Saya akan masuk surga. Saya akan bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Ini masih future dalam keselamatan, kan? Tapi ini semua dimulai dengan pada waktu kita percaya dan kita dibenarkan, dinyatakan sebagai orang benar dan dilahir baru, kan? Dan kita sekarang sedang mengalami proses pengudusan. Dan suatu hari nanti kita akan dimuliakan. Dan pasal 21 menceritakan bentuk akhir dari keselamatan kita. Ya, bentuk akhir dari keselamatan kita, di mana kita kembali kepada persekutuan yang sempurna dengan Allah. Makanya dikatakan di ayat 3, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Jadi dipulihkan hubungan manusia dengan Tuhan yang sempat kacau karena dosa. Jadi sangat menarik hubungannya dengan kitab Kejadian. Nah, di dalam kitab Kejadian, sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, Allah dengan manusia itu tidak ada jarak sama sekali. Kita membaca bahwa Tuhan Allah sore-sore berjalan, seringkali berjalan di Taman Eden, ngobrol dengan Adam dan Hawa bagaikan teman. Dan Tuhan Allah melakukan itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hilang, manusia tidak bisa lagi tinggal bersama dengan Tuhan. Sehingga bahkan kepada orang yang hebat seperti Musa pun Tuhan berkata, aku tidak bisa kasih lihat kamu semua kemuliaanku, kamu akan mati. Jadi istilah Tuhan, aku tidak bisa kasih lihat kamu wajahku maksudnya seluruh kemuliaan. Jadi Tuhan pakai istilah, aku kasih lihat punggungku saja. Nah, ini adalah bahasa antropomorfis, maksudnya menggunakan metafora manusia gitu kan ya. Tuhan bukan benar-benar kayak ada punggung, ada muka. Tapi maksudnya Tuhan tidak bisa memperlihatkan seluruh kemuliaannya kepada Musa karena Musa akan mati. Tapi Tuhan akan perlihatkan sebagian kemuliaan kepada Musa. Dan jadi apa yang hilang di Taman Eden kembali ada lagi di langit baru dan bumi baru, yaitu Allah dengan manusia tidak ada jarak lagi sama sekali. Tidak ada jarak lagi. Ya. Ada kehendak bebas? Ada. Ya, ada kehendak bebas. Ada kehendak bebas, tapi nah sekarang banyak orang bertanya, kalau begitu apakah kita masih bisa berdosa di dalam kekekalan, gitu kan? Kalau masih ada kehendak bebas, ini yang sering ditanya ya. Kita bilang kita masih ada kehendak bebas, ya, tapi kita tidak akan mau berdosa lagi di sana. Karena kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang sudah diuji begitu. Kita sudah mengalami semua itu, ya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat dosa lagi, ya. Karena begini, ada 3 musuh kan, ada 3 musuh kenapa kita berdosa hari ini, yaitu kita bilang setan, dunia, dan diri kita, daging, ya kan? Setan, dunia, diri kita. Nah kalau di kekekalan, setan udah nggak ada. Dunia sudah sempurna, tidak ada godaan dunia. Nah tinggal diri kita. Tapi ingat bahwa tubuh kita sudah dikasih tubuh kemuliaan, dan kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang sudah diuji. Ya, jadi kita sudah diuji. Kita tidak seperti Adam dan Hawa yang belum diuji waktu itu. Ya, dan ketika diuji mereka jatuh, gitu kan? Tapi kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang sudah memilih Tuhan. Ya, sudah memilih Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya yakin kehendak bebas tetap ada, tapi tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk berdosa pada waktu itu. Gitu ya. Tidak ada yang menggoda. Ya, tidak ada yang menggoda. Salah satunya itu. Ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Oke, kita lihat di poin nomor 2 kita sekarang ya.
segala sesuatu yang buruk dari langit dan bumi yang lama yang merupakan efek dari dosa akan hilang. Segala sesuatu yang buruk yang merupakan efek dari dosa akan hilang, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan air mata, segala sesuatu yang menyebabkan air mata. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa Dia akan menghapus segala air mata, karena semua yang bisa menyebabkan air mata sudah akan dilenyapkan oleh Tuhan. Sudah akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dunia yang lama sudah ternodai, dan Tuhan sebagai Alfa dan Omega. Itu ada di ayat 5 dan 6 ya. Dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haruslah menjadikan segala sesuatu baru. Jadi mengapa langit lama dan bumi lama harus dihancurkan? Karena dosa sudah masuk di situ. Dan sekalipun Kristus memerintah di kerajaan 1000 tahun ini pun masih ada noda dosa. Masih ada noda dosa. Makanya masih ada kematian. Nah, sampai kapan tidak ada kematian lagi? Sesudah penghakiman tanda putih besar. Karena ingat, di dalam penghakiman tanda putih besar yang kita bahas minggu lalu, apa saja yang dilemparkan ke lautan api? Ya, termasuk kematian itu sendiri, ya kan? Kematian dan alam maut dan Hades, Thanatos dan Hades. Karena kalau kita masih ingat di pasal 20, ya, ayatnya yang ke 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Maut dan kerajaan maut. Jadi kematian pun tidak ada, kematian sudah dikalahkan. Nah, ini cocok dengan yang dikatakan oleh 1 Korintus, musuh yang terakhir adalah maut. Maut adalah musuh yang terakhir. Jadi itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Kali dari posisi manusia di alam baru, di bumi baru ya, iblis dilemparkan ya. Tapi masih ada malaikat Tuhan kan? Oh, masih ada malaikat yang tidak berdosa, yang punya kehendak bebas juga kan? punya kehendak bebas. Artinya dia tidak akan berbuat dosa lagi di sini. Tidak, karena mereka juga sudah melewati ujian. Waktu iblis memberontak, semua malaikat mengalami ujian mau ikut iblis atau mau ikut Tuhan. Dan kita tahu di kitab Wahyu bahwa sepertiga ikut dengan iblis. Makanya di kitab Wahyu pasal 12 dikatakan dia adalah naga yang dengan ekornya menyeret sepertiga bintang. Kita pahami di situ bahwa maksudnya adalah sepertiga malaikat ikut dengan dia. Ya. Kalau kerajaan maut, maksudnya kerajaan bagaimana? Kerajaan maut itu di situ bahasa aslinya adalah Hades. Jadi maksudnya tempat alam maut yang tempat penyimpanan orang sementara mati itu. Oh, bukan pemerintahan iblis dalam hal kerajaan. Bukan. Ya, Hades itu kan tempat kalau orang mati sebelum ke neraka final di Hades itu. Dan di perjanjian lama pun sebelum ada yang ke sorga, orang yang diselamatkan pun ke Hades dulu. Dan makanya Hades itu kan terbagi dua sesuai dengan di Lukas 16 yang Tuhan Yesus kasih tahu tentang Lazarus dan orang kaya itu. Bahwa ada sisi yang enak, tempat Lazarus pergi, disebut pangkuan Abraham, dan ada tempat yang menderita di situ. Nah, itu semua tempat itu Hades namanya. Seluruh kerajaan maut. Ya, kerajaan maut, Hades. Kadang-kadang diterjemahkan juga alam maut dalam Alkitab. Bisa diterjemahkan kubur juga dalam Alkitab. Saya berpikir itu kalau ada kerajaan Allah, Allah memerintah di sana, ada kerajaan maut, iblis memerintah di sana gitu. Enggak. Gitu ya. Ya, ini masalah penerjemahan aja. Gitu ya. Bisa juga diterjemahkan alam maut. Sebenarnya kalau kerajaan maut di Indonesia kan kayak dua kata kan, kerajaan terus maut gitu kan. Dalam bahasa aslinya satu kata aja, Hades. Hades. Oke. Jadi Hades dilemparkan juga. Ya, jadi maut adalah musuh terakhir. Jadi tidak ada lagi air mata. Ya, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita.
Ya, semua adalah efek dari dosa. Ya. Dan perhatikan yang paling penting adalah poin nomor 3. Ya. Tuhan menawarkan semua ini bagi barang siapa yang haus. Perhatikan ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang yang haus di sini dalam pengertian dia mau mengambilnya. Siapa yang mau minum? Kan yang haus, gitu kan? Haus membuat dia mau minum. Jadi di sini barang siapa yang mau diselamatkan, mau mendapatkan kehidupan yang kekal, ya, maka akan, yaitu yang beriman kepada Yesus. Nah, kalau bicara mengenai air kehidupan, kita teringat akan siapa? Siapa di Injil yang pernah Tuhan tawarkan, mau nggak kamu minum air kehidupan? Masih kan? Perempuan di Samaria. Ya, Yohanes pasal 4 di sini. Perempuan Samaria ini siang-siang pergi ke ini sumur untuk ngambil air, mungkin karena dia takut digosipin perempuan lain. Dan ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, pertama Tuhan Yesus pancing dulu, tolong kasih aku minum. Perempuan Samaria ini bingung karena Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu mestinya sangat benci orang Samaria juga benci orang Yahudi. Mana mau minta minum dari perempuan Samaria? Ya. Tapi dia bilang, loh, kok kamu orang Yahudi kasih aku, minta aku minum? Tuhan Yesus balas, kalau kamu tahu siapa aku, bahkan kamu yang minta minum dari saya. Saya akan kasih kamu air kehidupan sehingga kamu tidak akan haus lagi. Dan perempuan itu bilang, loh, kok bisa? Kamu nggak punya timba di mana ngambil air? Bahkan kamu tadi minta air sama saya. Tapi Tuhan Yesus sedang bicara mengenai air yang lain. Dan Tuhan Yesus menjanjikan air kehidupan bagi dia. Dan di sini kita melihat jelas sekali bahwa yang Tuhan akan memberikan air kehidupan bagi barang siapa yang haus, yang mau mendapatkan. Ya. Oke, kita akan stop sampai di sini karena waktu kita. Jadi ini disimpan seperti biasa. Baru masih ada sisa di belakang kayaknya. Jadi kita akan tutup dalam doa untuk bergabung dengan jemaat yang lain. Oke, dan saya minta Saudara Otomotif kita dalam doa. Kami berdoa. Bapa dalam surga, anakmu Tuhan belajar satu pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan, kami mengerti Tuhan satu keinginan kami membuat kami semakin kudus di surga, melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Hanya terus mengirim kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.